Untuk semua teman-teman mungkin pada mikir kan kenapa Kak Aca sekarang udah gak bikin konten lagi, udah lama gak warawiri lagi gitu bikin konten-konten lagu atau konten-konten produk. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu lah, sekitar tanggal 3 Juli, memang mungkin masalahnya ini udah dari 2019 ya, waktu aku lagi hamil anak aku yang paling kecil gitu, anak aku yang kedua yang bungsu. Aku lagi hamil anak aku, di situ rumah tangga aku lagi diuji. Awalnya sih aku juga mikirnya ya, aku pikir dia cuman berpikirnya tuh dia cuman sibuk gitu kan, karena kalau aku tanya dia selalu bilangnya sibuk. Tapi namanya kita sebagai istri gitu kan, selalu bertanya-tanya kok ada yang aneh. Ya kalian juga mungkin kalau para cewek pasti merasakan kalau ada yang berubah sama suami kita tuh pasti beda lah instingnya gitu kan. Nah itu yang aku rasain selama ini. Aku tanya ke dia, karena kita sebenarnya yang nggak ada masalah apa-apa saat itu, kita lagi nggak berantem gitu, tapi kayak dia seolah-olah lagi cari-cari jalan untuk ribut gitu kan, sampai keluar kata-kata yang nggak enak, sampai kita ribut cekcok. Aku mikir kok kenapa ya ini, aku tanya gitu dia kenapa, cuman sibuk capek. Aku mikir ya udah sibuk, mungkin aku mikirnya tuh pada saat itu ya udah nanti juga dia biasa lagi aja, baik lagi seperti biasa. Cuman aku ikutin terus sampai aku nelepon atau aku ngechat aja nggak dibalasnya tuh lama banget. Terus aku telepon nggak pernah diangkat kayak gitu. Ada ngebales chat aku gitu, tapi ngebales chat juga kita tuh selalu ribut. Aku pikir ini mungkin karena masalah uang kali ya, aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata kayaknya enggak deh, ada yang ngeganjal. Dan kemarin tanggal 2 Juli dia pulang, tanggal 3 Julinya subuhnya setelah sholat subuh, aku tuh buka handphonenya dia. Aku sampai sekarang juga mungkin gegetar. Tapi pada saat itu aku mau nangis, tapi air mata aku tuh kayak udah kering gitu. Ngertilah kalian ngerasa kayak yang mau nangis tapi gak nangis gitu kan, kayak yang masih kaget, masih mikirnya ini kayaknya mungkin mimpi buruk kali ya. Aku lihat chat dia sama cewek lain, chat chat sama cewek lain, sayang-sayangan, cewek itu minta uang, terus si cewek itu juga ngebahas cewek lain yang namanya Aisyah. Jadi bukan hanya cewek ini aja yang ya istilah kalau kata bahasa ininya dikibulin lah, diiniin lah. Ternyata ada cewek lain yang bener-bener udah sampai hidup sama dia tuh. Aku nggak tahu dia hidup sama cewek ini tuh berapa lama, tapi yang jelas cewek ini sendiri yang ngomong ke aku kalau misalkan 24 jam dia sama cewek ini. Bahkan cewek ini tuh aku sebut aja ya namanya Aisyah, seorang LC, kerja di cafe Sulawesi. Kalian tau lah LC tuh kayak gimana. Terus dia bilang pada saat suami kamu nyaci maki kamu, saya ada di pinggir dia. Dia 24 jam benar-benar bersama suami saya. Pantes saya mikir, pantesan di telepon dia susah, selalu banyak alasan. Oh ternyata ini. Lalu si cewek itu membongkar semua perselingkuhan dia sama suami saya gitu, sampai dia tunjukin semua foto-fotonya, semuanya dia tunjukin, dia cerita gitu sama aku gitu. Di situ aku cuman hanya bisa menyimak dan ngerasa sakit sedih gitu. Kok sampai segininya gitu ya. Aku tadinya nggak mau cerita di media, aku nggak mau cerita, tapi
Aku hancur, hidup aku hancur, hidup anak aku hancur, semuanya hancur berawal dari sini. Pertanyaan aku dari beberapa tahun yang lalu ternyata jawabannya seperti ini saat ini. Dia ngejelek-jelekin aku, suami aku ngejelek-jelekin aku di depan cewek itu yang namanya Aisyah ya, Elsie itu. Sampai dia tuh berzina, bersetubuh, sampai cewek ini hamil. Cewek inilah yang cerita, si Aisyah ini cerita ke aku dia hamil sampai 4 bulan. Udah 4 bulan kandungannya dia gugurin di dukun beranak. Aku sedih gitu. Sekarang hidup aku mulai dari nol lagi. Tapi aku bingung gitu. Anak aku masih kecil. Aku belum punya penghasilan. Aku juga bingung, gak tahu harus cerita sama siapa. Sekarang suami aku kabur ke Pekanbaru, ke Riau. Awalnya dia menjanjikan kalau dia mau tanggung jawab. Tapi saat aku minta uang untuk anaknya, dia ngajak ribut lagi ke aku. Aku ngerasa sakit hati aja gitu. Udah aku dicaci maki sama keluarga aku secara langsung lewat aku, dia ngomong. Terus dia ngejelek-jelekin aku ke cewek-cewek itu. Dia selingkuh sampai bersetubuh, sampai ngehamilin cewek itu, sampai cewek itu digugurin. Dan sekarang cewek itu tuh lagi di rumah sakit, katanya pendarahan. Coba kalau kalian jadi aku kayak gimana? Aku nggak, pada saat itu aku bener-bener mau marah tapi nggak bisa. Mungkin kalau kalian udah dijambak lagi, mungkin aku pada situ aku cuma nyimak, seolah-olah kayak dia tuh ke aku tuh kayak bukan pelakor ke istri sah gitu. Cobalah kalian viralin video aku ini, mungkin kalian bisa ketemu orang yang namanya Pokmu bin Andas dan Aisyah. Kalau Pokmu bin Andas dia orang Riau, dan wanitanya itu, selingkuhannya itu dia di Sulawesi, di Kendari, pokoknya sekitar Kendari, Pomala, dan Bahodopi. Kalau kalian memang ini, tolong viralin. Aku udah gak bisa lagi ngomong sama siapapun. Aku gak bisa, gak tahu harus mau ngomong sama siapa, ngadu sama siapa. Cuman kalian yang bisa memberikan keadilan buat aku dan menghukum sanksi suami dan juga selingkuhannya. Terima kasih. Kalau kalian mau viralin, viralin aja, supaya tidak ada wanita yang bernasib sama seperti aku, supaya tidak ada Aisyah yang lainnya yang menghancurkan rumah tangga kalian. Terima kasih.